والطور سينين هذا البلد الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Islahiyah Binjai, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif, yang dimana kami memilih salah satu sekolah, yaitu Sekolah Islam Terpadu Al-Fitiyah Binjai, khususnya di unit SMA. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putri Wulandari Simanjuntak, dan teman-teman saya Tika Hanifah Khuzairi, dan saya Syarifah Fauzul Muna, dan saya Rafdi Al-Wafi. Pada kesempatan kali ini kami akan memulai wawancara pada beberapa narasumber yang telah terpilih. Berikut kami sajikan beberapa dokumentasi selama kegiatan kami di sini. نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تكون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Nah, baik, di sini kita sudah bersama dengan dua orang siswi SMA Al-Fitiyah Binjai, dengan Dek Aisyah dan Dek Tasya. Kan di sini ada dokumentasi tuh. Nah, sudah berapa banyak hafalan yang Dek Aisyah dan Dek Tasya dapatkan dalam selama sekolah di Al-Fitiyah ini? Tasya sekarang sampai juz 9, dan juz 30 itu totalnya hafal dan 10 juz. Insya Allah. Dari Aisyah? Kalau saya sudah menghafal dari juz 1 dan sekarang udah di juz 8, dan sebenarnya saya juga pernah menghafal juz 30. Jadi totalnya sekarang saya sudah menghafal 9 juz. Masya Allah, Dek Aisyah sudah menghafal sebanyak 9 juz dan Dek Aisyah sudah menghafal sebanyak 10 juz. Masya Allah ya. Jadi kira-kira sehari itu kakak dapat berapa banyak hafalannya? Ya, alhamdulillah bisa satu hari dapat satu halaman pelajaran. Ya sama, satu halaman. Itu sekali satu. Ya sama. Halaman ya. Nah, kan dalam sehari itu menghafal. Berarti kan kakak mendapatkan yang hafalnya kakak dapat. Nah, coba berikan tips bagaimana dalam menjaga hafalan yang sudah kakak istiadatkan.
supaya lebih lancar dan tetap ada hafalannya, sering-sering mengajar, sering-sering diulang, sering-sering dibaca. Minimal satu hari itu ada 2 jam hafalannya. Waktu murojaahnya itu biasanya ya sebelum yang biasa apa? Biasa di maghrib. Harus lebih waktu murojaahnya kalau nggak sebelumnya insya Allah. Selama menjalani kegiatan tafsir ini, apa sih perasaan yang Tasya dan Aisyah rasakan? Yang pastinya tuh bersyukur banget, senang bisa punya hafalan dan bisa jaga hafalan. Ya senang alhamdulillah bisa menghafal dan juga bisa memakai dengan Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama menjabat sebagai Kepsek di SMA ini? Mau jalan 2 tahun. 1 tahun 10 bulan ya. 1 tahun 10 bulan. 1 Jadi tahun 2 tahun. Masih terbilang baru ya Pak kalau di Baru, SMA-nya ya? Baru kali. Baru di SMA ya. Tapi kalau di Alfitianya Pak sudah berapa lama? Dari 2010. Dan Oh. 2010 berarti sekarang 2003 kurang lebih 13 tahun ya. 2023. Mau 13 tahun. Masya Allah, sudah lama banget ya Pak. Tadi kan kami sudah mengobservasi gitu Pak, melihat ke kegiatan tahfiz. Jadi selain dari tahfiz itu sekarang sudah menjadi kebudayaan ya Pak, kalau menurut kami dari observasi yang tadi. Selain itu Pak, kebudayaan apa lagi sih yang ada di SMA ini? Ada mentoring Mentoring itu ya, Pak. kelas apa namanya, kalau mentor istilahnya orang tua asuh. Mm-mm. Jadi mentor ini nanti ada guru diwakilkan untuk mengasuh anak itu membimbing akhlaknya. Di samping itu juga ada budaya makan bersama, guru mentoring dengan siswa atau wali kelas dengan siswa. Dan ini budaya ini sebenarnya bukan di SMA saja, tapi di seluruh unit, dan ini sudah budaya sejak lama, Sudah. bukan awal. Berarti bukan dari zaman Bapak aja ya? Bukan. Berarti kebudayaannya kebudayaan dari baik yang SD, diteruskan. ya, Iya. Iya. Baik. Terus bagaimana pandangan Bapak sebagai kepala sekolah melihat siswa-siswi di SMA ini? Apakah mereka telah menerapkan kebudayaan tersebut? Kalau menerapkan kebudayaan di depan kita sih ya, kalau sudah. menerapkan kebudayaan kita sih kita bisa lihat itu sekitar 80% ke atas ya. Tidak semua masih perlu bimbingan, karena satu sisi memang siswa SMA ini tidak murni dari awal dari sini ya, bisa jadi dari umum, jadi perlu juga ada pembelajaran budaya-budaya itu di sekitar 75-80% lah. Berarti kisarannya sudah berjalan dengan baik ya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Di dalam ya Bu ya. Apakah ada kendala Pak atau hambatan yang Bapak alami selama menjadi kepala sekolah untuk menjalani semua kebudayaan tersebut? Hambatan kendala itu udah pasti ada ya, Bu ya. Tidak mungkin tidak ada, pasti Iya. ada. Satu sisi ya namanya manusia ya, butuh bimbingan terus menerus, tidak sekali 2 kali dibilang, bahkan yang sampai berulang kali pun tetap ada, seperti namanya manusia. Kendala-kendala itu pasti ada. Kalau detailnya mungkin agak susah juga disebutkan. Iya, apa-apa. Gambarannya aja ya Pak. Iya. Terus Pak, bagaimana cara atau solusi Bapak untuk mengatasinya? Biasanya kita kuatkan di wali kelas ketika kelas. rapat mingguan, atau kita kuatkan lagi di kelas pembinaan atau kelas mentoring ke anak-anak. Juga kita kuatkan di guru Qur'annya agar selalu tidak bosan-bosan memberikan motivasi pada anak-anak tentang budaya Islami yang sudah diterapkan di SMA Al-Fatihah. Berarti saling berkaitan ya Iya, Pak, wali kelas, ya, guru wali Quran, kelas, dan guru Quran mentoring. dan guru mentoring. Oh. Semua lah ya, bukan wali kelas juga, guru mata pelajaran juga kita libatkan, selalu mengingatkan ke siswanya. Lalu Pak, apakah ada program atau kebudayaan baru gitu yang ingin Bapak terapkan untuk kemajuan SMA ini? Gambaran. Gambarannya sih budaya, nanti selalu bukan budaya, program SMA Program, ya, iya. semua ya, ini bukan di SMA saja, tapi seluruh seat itu insya Allah di ajaran baru akan sudah mulai berjalan penerapan 2 bahasa. Oh. Sebenarnya kita punya 3 bahasa, Bilingual tapi ya, insya Allah Pak? lebih nanti di semester baru nanti lebih akan berjalan lagi. Memang sekarang sudah jalan di hari Senin dan Rabu itu guru mata pelajaran atau seluruh itu dihimbau agar membuka mata pelajaran menggunakan bahasa Inggris, baik guru Quran maupun guru yang lain. Berarti mereka nggak hanya di Islamiknya aja ya Pak ya, Ya, di bahasanya karena kan juga gitu ya. Sekarang itu bahasa Inggris bahasa internasional ya. Kita berkaca juga dari negara Vietnam ya. Vietnam itu miskin ya bisa dibilang. Tapi sekarang mereka sudah menjadi negara maju karena memang
berdagangnya juga bisa berbahasa Inggris. Karena memang bahasa kebutuhan di samping bahasa Arab juga tidak kita tinggalkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Rafdi Alwafi bersama dengan koordinator Quran SMA IT Alfidia Binjai, yaitu Ustadz Hussein Alfat. Benar? Tadi kan kami sudah menyaksikan kegiatan tahfiz yang ada di Sekolah Islam Terpadu di unit SMA Alfidia Binjai. Nah, bolehkah saya menanyakan beberapa informasi mengenai itu, Ustadz? Boleh. Nah, baiklah. Jadi kegiatan tahfiz ini berapa lama kegiatannya berlangsung di jam itu, Ustadz? Jadi gini, Bang. Dengan siapa? Rafdi Alwafi. Rafdi Alwafi. Jadi kegiatan tahfiz berlangsung di SMA IT Alfidia Binjai mulai dari jam 8.00. Oh. Tepatnya jam 8 pagi itu kita mulai tahfiz, pembelajaran tahfiz sampai dengan jam 10 pas sudah beristirahat. Gitu. Jadi ada sekitar 2 jam. 2 jam kurang lebih. Di kegiatan tersebut bagaimana proses yang dilalui oleh siswa tersebut, Ustaz? Jadi dimulai dari jam 8 sampai jam 10 itu ada beberapa tips lah ya, Bang, yang dilakukan pada waktu itu gitu kan. Jadi mulai jam 8 itu siswa dari kelas sama wali kelas, pembukaan opening wali kelas, kemudian tiba jam 8 mereka kembali ke guru Quran masing-masing. Nah, di guru Quran mereka itu mereka ada melaksanakan namanya ziyadah. Ziyadah itu menambah hafalan. Kemudian setelah itu mereka ada murojaah sabki. Murojaah sabki itu mereka mengulang hafalan pada juz yang sedang mereka hafal. Gitu. Contohnya ada si fulan nih, si A kan, siswa A sedang menghafal di juz 1 contohnya. Dan dia sudah memiliki hafalan juz 30 dan juz 29. Berarti kan juz yang sedang dihafal dia juz 1. Iya. Nah, di juz 1 lah itu mereka namanya murojaah sabki. Baik. Kemudian ada lagi namanya murojaah bait. Nah, murojaah bait itu murojaah yang jauh. Artinya mereka mengulang hafalan yang sudah jauh di juz 30 dan juz 29. Nah, itu namanya hafalan jauh mereka. Jadi setelah mereka ziyadah, kemudian mereka murojaah bait, murojaah sabki, kemudian setelah itu mereka murojaah bait gitu. Murojaah di juz 30 dan juz 29, juz yang jauh gitu. Ustaz. Itu kurang lebih, Bang. Berarti bisa dibilang program tahfiz di SMA Alfidia Binjai ini menjadi program unggulan ya? Bisa jadi bilang seperti itu, ya. Mengapa demikian, Ustaz? Karena kan mengapa sekolah Alfidia itu program tahfiz ya. Program tahfiz menjadi program unggulan di Alfidia karena ini kan, Bang. Gimana ya? Cak ulang dulu lah. Enggak apa, bisa dikat. Bisa dekat ya. Weh, yang serius nih. Upaya kali sih. Ini kunci. Kuncinya. Kenapa jadi unggulan? Apa jadi unggulan? Jadi Ada di sekolah lain. Banyak udah. Nah, kenapa Sabar, program Ustaz. tahfiz? Udah itu udah. langsung aja nggak apa. Nah, kenapa program tahfiz menjadi program unggulan di sekolah Alfidia Binjai? Karena kan di sekolah swasta nggak semua swasta yang ada program tahfiznya gitu. Jadi di sekolah kita ini bukan hanya tahfiznya itu bukan hanya menyetor saja gitu. Banyak mungkin banyak di sekolah swasta lain yang ada program tahfiznya juga. Iya. Tapi mereka nggak punya program penguatan hafalan. Banyak seperti itu, hanya sekedar menghafal, setor, banyak 5 juz, 10 juz sampai berapa kan. Nah, kalau kita punya targetan tentu punya, tetapi nggak sebanyak yang di luar gitu kan. Mungkin punya targetan hanya beberapa juz, tapi tujuan kita untuk menghafal itu berapapun yang mereka hafal, mereka mengingatnya gitu. Mereka kuat, mereka bisa membacanya kembali. Seperti itu, Bang. Berarti target khusus tersebut ada ya.
Satu lagi tadi kayaknya. Yang targetan itu enggak? Tadi udah dijawab soalnya. Udah. Udah sekalian. Kan di sini ada spesifikasinya dia. Hambatan-hambatannya nggak ada? Oh, bisa jadi. Bisa. Belum. Belum. Udah mulai ya. Nah, Soalnya nggak dimatiin. enggak. Jadi Ustadz, dalam melaksanakan program tahfiz ini yang seperti Ustadz jabarkan tadi, adakah hambatan-hambatan yang dilalui? Ada. Hambatannya di siswa ya, di siswa kan. Karena kan kita buat program tahfiz ini wajib dia, keseluruhan wajib kepada seluruh siswa. Jadi nggak dikhususkan pada yang mau saja. Kita buat program tahfiz ini memang kita wajibkan ke semua siswa. Tentu saja ada yang menolak dengan program ini gitu kan. Karena kan program tahfiz ini nggak semua disukai sama siswa. Banyak siswa yang menyukai pelajaran PJOK. Pasti PJOK tuh banyak disukai gitu kan. Kalau tahfiz ini kan karena dia programnya wajib, kemudian dia siswa ada yang nggak mau mengikuti program tahfiz. Nah, kendalanya di situ. Banyak siswa yang nggak nerima gitu kan. Banyak siswa yang nggak mau, kadang jarang setoran. Kemudian banyak siswa, nggak banyak sih sebenarnya. Ada beberapa siswa, ada beberapa siswa yang dia kebanyakan tidurnya. Oh, jadi sampai saat ini hambatannya seperti itu. Siswa yang nggak nerima lah gitu, yang nggak nerima adanya program tahfiz ini, yaitu tadi. Jadi seperti ya Ustadz. Nah, Nah, jadi dari Ustadz sendiri nih, bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi hambatan-hambatan dari siswa tersebut yang mungkin seperti yang Ustadz bilang tadi? Jadi ya kita panggil lah dulu siswa tersebut yang memiliki masalah tadi kan. Kita panggil apa mau dia gitu. Kemudian kita kasih solusinya gitu. Kalau belum juga terselesaikan permasalahan ini, maka kita panggil orang tuanya gitu. Karena kan memang program ini wajib kita buat. Jadi baik itu guru, siswa dan orang tua harus mengikuti program itu, mau tak mau. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah seperti ini, ya kita awalnya kita jumpakan siswa dengan guru Quran. Nah, kita jumpakan dia permasalahannya di mana gitu kan. Jadi kemudian kita buat kesepakatan sama siswanya. Jadi maunya apa? Gitu Bang, ya kan. Kemudian kalau juga belum terselesaikan dengan siswa dan guru Quran, baru kita panggil ke orang tuanya. Boleh kenalan dulu Pak? Boleh, nama saya Faizal Nur. Panggilannya Pak Faizal biasanya kita panggil. Di SMA ini sebagai guru apa? Saya sebagai wali kelas 10 sekaligus guru mentoring di kelas 12. Oke, baik. Langsung aja ya Pak. Tadi kami juga sudah melakukan wawancara kepada kepala sekolah kan. Di situ ada katanya program mentoring. Jadi sebenarnya Pak, mentoring itu apa sih? Jadi kalau mentoring itu adalah seperti yang dibilang Pak kepala sekolah tadi ya Mas ya. Kenapa nggak dari tadi dia Pak? Dia lupa. Karena nggak belum di depan. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa SAIS Binjai yang akan melakukan mini set wawancara di SMA ini, SMA Vidya Binjai. Boleh perkenalan Pak dengan Bapak siapa? Oh, boleh, saya Pak Faizal Bu. Iya. Sebagai guru wali kelas 10 sekaligus juga guru kimia dan guru mentor kelas 12. Sudah lama Pak di SMA? Sudah jalan ke 3 tahun. Iya. Tadi saya sudah melakukan wawancara kepada kepala sekolah, Pak. Jadi saya mendengar ada program mentoring ya Pak di sekolah ini. Jadi sebenarnya mentoring itu apa sih Pak? Jadi bagi sekolah Islam terpadu khususnya yalah Vidya ini, mentoring itu merupakan adalah mata pelajaran yang wajib yang diikuti oleh seluruh siswa gitu ya. Jadi sebenarnya mentoring itu adalah pembinaan secara rutin yang dilaksanakan untuk mendidik anak-anak dalam program-program Islami gitu ya. Jadi bedanya dengan PAI, kalau PAI tidak ada pengawasan, sedangkan mentor ini ada pengawasan, ada guru mentor yang tiap minggunya mengawasi anak-anak, mengawasi ibadah dan mengawasi yang lainnya. Kalau untuk waktu pelaksanaan itu apa?
untuk pelaksanaan beda-beda ya. Kalau saya sendiri karena saya megang di kelas 12 dan anak yang les, biasa saya Rabu pagi gitu. Iya, tapi ada juga yang Jumat, tergantung dari kurikulum kapan pelaksanaannya. Jadi tiap kelas itu berbeda mentoringnya. Jumat itu durasinya ada jam? Jumat itu biasa kita 2 kali 45 menit. Jadi 90 menit mereka mentoring. Nah, jadi mentoring ini kan sudah dibilang menjadi kebiasaan ya Pak, kebudayaan ya gitu ya, khususnya di SMA. Sebenarnya sudah berapa lama kebiasaan tersebut berlangsung Pak? Dari awal kita bentuk ini tahun ke-4 SMA dibentuk itu udah harus mentoringnya udah jalan seperti itu. Jadi udah 4 tahun lah Bu. Berarti mentoring itu masuk kurikulum? Iya masuk kurikulum wajib ya Vidya. Lalu apa saja sih Pak kegiatan yang dilakukan selama mentoring? Kalau untuk kegiatan kita biasa tiap minggunya itu bergantian ya. Ada MC, siswa yang membawakan, baru tadabur, siswa yang membawakan, ada kisah, berbagi kisah sahabat, baru ada materi bimbingan dari mentornya, ada khobar juga seperti itu, berbagi kabar tiap minggunya, baru kita evaluasi mutaba'ah yaumiyah anak-anak gimana ibadahnya selama 1 minggu gitu. Dan biasanya juga dalam 1 bulan sekali kita bukan hanya materi saja yang kita ajarkan kepada anak, tapi kita fleksibel. Gitu, bisa berolahraga, masak-masak bagi yang awal gitu. Bahkan di kelompok saya juga pernah iklan berulas lagi seperti itu. Artinya memang iya, artinya memang mentoring ini bukan kaku gitu belajar seperti biasa enggak, tapi kita mentornya sebagai sahabat bagi mereka gitu. Jadi memang harus fun kegiatannya gitu. Karena kan kita kalau misalnya dalam membimbing anak-anak itu nggak harus kita suruh ini harus ini harus ini. Sedangkan mereka nggak paham di awal kayak gitu kan. Gitu. Maka kita pahamkan dulu pelan-pelan, berubah sedikit-sedikit seperti itu. Kalau untuk materi ini sendiri itu apa Pak? Nah, kalau materinya kita punya kurikulumnya sendiri kan Bu. Biasanya tuh di kelas 10 kita ajarkan tuh mereka akidah yang Islami. Jadi memang betul-betul anak-anak ini paham kenapa dia harus sholat. Karena banyak anak-anak remaja ini sholat nggak tahu dia apa fungsinya gitu, sekedar aja. Tapi kita pahami kenapa harus sholat. Baru kita jauhin mereka dari syirik gitu ya, menduakan Tuhan gitu itu. Baru di kelas 11-nya kita ajari mereka untuk mengembangkan pribadi mereka gitu. Di kelas 12 kita ajarkan mereka untuk setelah mereka udah paham agamanya, akidahnya udah lurus kan, baru mereka udah punya skill. Di kelas 12 lah kita bentuk mereka biasanya tuh materinya tentang bermanfaat bagi orang lain. Boleh dia berdakwah, boleh pokok bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Jadi mentoring ini memang harus ada ya Pak? Iya, memang harus ada Bu di sekolah kita. Kalau menurut Bapak, mentoring diadakan itu gimana? Apa dampaknya? Kalau mentoring diadakan ya seperti itu, nanti mereka hanya sekedar paham sebagai ini aja, paham sebagai ilmunya aja yang paham gitu ya, materinya aja yang paham, tapi nggak pernah dikerjakan mereka. Dengan adanya mentoring inilah guru mentor itu saling bisa mengevaluasi anak-anaknya. Karena kan memang kelompoknya, misalnya satu belajar PAI kan biasanya satu kelas cuma standarnya 30 orang gitu. Maka di kelompok mentor ini dipecah menjadi 3 kelompok, jadi standarnya 10 orang. Jadi semakin mudah untuk guru mentornya mendeteksi siapa anak yang tingkahnya belum bagus, anaknya belum bagus, agamanya belum bagus, bisa langsung dideteksi sama guru mentornya. Jadi kalau memang kalau nggak ada ya itu tadi anak-anak nggak terevaluasi ibadah mereka. Nah, selama Bapak jadi guru mentor ini, ada nggak ketemu kendala di anak-anak? Ya, kalau kendala tentu ada ya Bu, karena mereka kan kita awasi cuma dari pagi sampai sore, habis itu dari sore ke pagi lagi mereka kan di rumah. Inilah kita belum dapat polanya untuk mengevaluasinya mereka di rumah gitu. Kalau orang tua yang itu kadang ada yang respon itu bagus, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang nggak respon itu yang susah. Gitu. Kalau untuk di sekolah Pak, mereka sudah menerapkan 100% atau belum? Ada sekitar belum sampai 100 ya, 80 gitu. Ya, karena itu tadi guru mentornya juga harus bijak juga kan, karena kan ada anak yang memang bosan ketika mendengar kajian gitu. Maka kita ubah kajian itu dalam bentuknya sebenarnya kayak olahraga ini kan termasuk kajian juga, bahwasanya kan setiap muslim itu harus hidup yang sehat. Nah itu kita buat seperti itu. Masak-masak juga, pernah waktu itu mereka masak tapi yang halal dan baik gitu. Itu kan sebenarnya ini juga kan salah satu mentor ini langsung praktek kan? Iya, langsung praktek. Lalu ada nggak Pak solusi cara atau untuk mengatasinya? Ya, kalau dari saya ya Bu, kalau saya gini, saya perhatikan dulu anak-anaknya
anak-anaknya ya, kira-kira mereka ini maunya apa. Karena kan kita dalam menyampaikan kebaikan ini kita harus paham dulu kebutuhan yang mau kita sampaikan gitu ya. Jadi setelah saya tahu mereka butuhnya apa, ada karena di mentoring saya ini hobinya hobi real lah, jalan-jalan. Maka cara saya menyampaikan materi ke mereka itu yaitu dengan jalan-jalan, memang nggak keseringan, tapi pasti itu tiap bulan sekali nanti keluar gitu. Bahkan dengan adanya jalan-jalan juga saya lebih paham bagaimana karakter mereka ketika di luar. Karena kan kalau udah di luar udah tahu kita nih gimana dia berbagi sama orangnya gitu. Jadi menurut Bapak apa harapan untuk kegiatan mentoring ini ke depan di SMA? Ya harapannya pertama untuk gurunya dulu ya, guru mentornya itu semakin paham dulu tujuan dari mentoring ini, bukan hanya kita kajian saja, tapi ya inilah dia mentoringnya kan bisa fleksibel bentuknya. Baru untuk anak-anaknya juga mudah-mudahan dengan mentoring inilah tercapai 7 SKL Al-Fidiyah, karena kan kita punya 7 standar kelulusan Al-Fidiyah. Salah satunya adalah akidah yang bersih, ibadah yang benar, berakhlak karimah seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya mentor ini membantu mereka untuk mencapai 7 standar kelulusan Al-Fidiyah. Oh, kalau boleh tahu ini siapa namanya? Sebelumnya nama saya Hafiz Al-Farisi. Ya, oke. Hafiz Al-Farisi ya. Kalau yang ini? Mutia Rida Zahra. Oke, Mutia. Jadi Hafiz dan Mutia. Jadi Hafiz ini kelas berapa? Saya kelas 11 Imam Hanafi. Oh, kalau Mutia? Kelas 11 Hafsah. Oke, baiklah. Jadi kalian ini, kita langsung aja ke pertanyaan ya. Ini jam pelajaran apa nih? Yang pelajaran mentoring. Mentoring. Kalau mentoring ya, biasa mentoring itu ngapain aja sih, Mutia? Biasanya kalau mentoring itu ada materi, ada pembinaan materi juga. Kadang sebulan sekali itu biasanya kayak fleksibel, kayak waktu free gitu. Olahraga. Oh, seperti hari ini ya? Iya. Kadang keluar makan. Oh gitu. Jadi kalian kan udah kelas 11 nih kan, sama-sama ya. Udah 2 tahun berarti di sini ya. Jadi selama 2 tahun di sekolah Al-Fidiyah Binjai ini di SMA gitu ya, apa saja sih manfaat tuh yang bisa didapat dari kegiatan mentoring ini? Ya dari Hafiz dulu coba. Kayak lebih gimana ya? Lebih tahu tentang Al-Quran, karena kan di mentoring ada tadabbur Quran, dibaca artinya baru tuh kita jelaskan apa sih maksud dari arti Al-Quran tersebut gitu. Oh iya. Kalau dari Mutia? Kalau dari Mutia sendiri manfaatnya sih banyak bang, kayak karena kan materinya semuanya bersangkutan dengan keagamaan juga. Kita jadi bisa tahu makna dari yang kita lakukan sehari itu apa sih. Biasanya kayak baca Al-Quran, sholat, jadi kita bukan ngasal ngelakuin aja tanpa tahu maknanya. Jadi gitu sih. Jadi banyak tentang adab-adab dan nilai-nilai Islami gitu ya. Baik. Jadi setelah kalian kelas 11 gitu kan, mengikuti kegiatan mentoring dari kelas 10 sampai kelas 11, manfaat yang kalian dapat tuh ada nggak? Ada. Salah satunya apa? Salah satunya tentang, biasanya sih lebih utama sering dikasih materi itu sholat sama adab-adab Islam. Jadi tahu ternyata di dalam sholat ini gini-gini loh, harus gini-gini gitu. Oke. Berarti mentoring ini suatu kegiatan yang sangat-sangat positif gitu ya. Menurut kalian jika nih tidak ada kegiatan mentoring di sekolah kalian, bagaimana gitu untuk kedepannya? Apakah kalian merasa lebih baik atau tidak? Kalau enggak sih ya mungkin kayak ngelakuin kegiatan ya udah nggak ada makna apa-apa, kayak ya udah ngelakuin aja sekedar gitu. Suruh sholat, udah sholat nggak tahu sholat tuh. Oh, jadi aturannya. ibaratnya kegiatan mentoring ini lebih kita dalami, misal sholat itu ngapain aja, terus asal muasal segala macam gitu ya. Kayak tuma lina itu Tentang sholat tersebut gitu.
Baiklah, sekian dokumentasi kami di Sekolah Islam Terpadu Alfitia Binjai. Akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see